Halo, assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Doain pastinya pada sehat keluarga. Ini kurang lebih seminggu setelah Gias 2025 dan saya lagi refreshing bersama tim Jajilogi ke daerah Lembang nih. Sebelah saya udah ada Grady. Halo. Kenapa Grady juga ikutan? Karena Grady sekarang juga sering bantuin di tim Jajilogi ya. Jadi Asik. bagian dari keluarga Jajilogi juga. Main di alam loh. nih. Thank you, udah sering bantu. Tapi gue mau minta bantuan lo lagi. Apa gimana Mas kali ini Mas? Gue hari ini pengen belajar tentang satu mobil EV yang kita bawa healing ke sini. Mobil listrik ya? Yes. Nah, mobilnya apa teman-teman? Ini dia mobilnya. Yes, teman-teman, Xpeng G6. Xpeng G6. Wah, ini salah satu brand dari Cina yang baru aja ya, Iya, datang baru ke Indonesia datang ke Indonesia Mas. Baru banget. Nah, kenapa teman-teman kita bawa Xpeng G6 ini? Jadi singkat cerita, kemarin salah satu sahabat terpercaya saya, urusan perotomotifan, ada yang bilang suruh cobain mobil ini. Dia habis cobain katanya enak. Enak banget ya? Enak. Jadi ya udah akhirnya kita coba untuk pinjam Xpeng G6 ini. Pas kita dapat, pas juga kita mau di minggu ini healing ya, juga sekalian. refreshing sini. Jadi sekaligus juga kita bawa ke sini, sekaligus tim Jajilogi kita camping di sini. Iya. Nah, ngomong-ngomong, mobil ini tuh sebenarnya SUV yang lebih perkotaan ya, iya, lebih ke urban SUV. Urban SUV. Tapi itu dia, kayaknya kalau nggak tetap ada di bawah. Iya kan? Kalau backgroundnya nggak alam, kayaknya bukan Jajilogi. Kalau bukan Jajilogi. Itu dia teman-teman. Jadi ya tetap kita sekalian ajak untuk tim Jajilogi liburan ke sini. Nah, Gret, ngomong-ngomong, Xpeng ini berarti di Indonesia sekarang udah ada modelnya? Ada yang G6 sama yang X9. Sama yang sekarang. X9. Iya. Semuanya EV ya? Semuanya EV semua. Xpeng semua mobilnya EV. Semua EV. Itu dia teman-teman. Kalau Grady kan lebih fasih ya kayaknya ya. Untuk mobil baru, terutama yang EV juga. Sementara saya nih kurang banget pengetahuannya. Jadi sekaligus mau belajar. Secara nggak sengaja aja. Kebetulan datangnya ke event mobil baru gitu. Oke. Tapi ini jenisnya berarti apa? SUV? Dia tuh SUV dia. Cuman karena zaman sekarang kan dibilangnya kalau yang belakangnya landai gitu, coupe ya. Oke. Ya, jadi dibilangnya SUV coupe sebenarnya dia. SUV kategori coupe. bodinya. Makanya bagian belakangnya sekilas tuh lebih kayak mobil-mobil sedan coupe ya. Iya, slanted gimana sih? Yak, menurun gitu ya. Bener. Nah, kalau gua ngelihat desainnya nih, Gret. Iya. Sebenarnya yang gua suka dari Xpeng itu dia kayak nggak ngikut ke atau berusaha menjadi orang lain. Iya. Jadi udah punya identity. Pertama kali keluar langsung ada identitasnya gitu ya. Dan nggak orang mikir kayak, oh kayak ini ya, kayak itu ya gitu loh. Iya. Ya terlepas mungkin juga emang brand mobil Cina banyak juga yang mereka emang ada kerjasama dengan brand mobil udah ternama misalnya dari Eropa. Bener. Ya kan gitu. Betul. Terlepas dari itu, tapi setidaknya kalau Xpeng nih nggak bikin kita kayak, lah kok malah jadi kayak mirip ini ya? Gitu kan? Sebenarnya kalau misalkan EV pun ya Mas ya, dibilang mirip, itu biasanya ada alasannya. Jadi memang bukan gara-gara pengen niru desainnya, tapi memang mau ngejar coefficient of drag yang lebih bagus. Jadi bentuk-bentuk model yang licin-licin, bulat-bulat gini, itu coefficient drag-nya bagus. Dia tuh cuma 0,248, jadi di bawah 0,25, which is bagus banget buat mobil zaman sekarang gitu ya. Gitu. Jadi dikejarnya ke arah sana sebenarnya. Ke arah sana ya. Iya. Kalau kita ngomongin masalah kayak nantinya akan mirip dengan merek mobil lain tuh jadi nomor 2 atau nomor sekian ya nanti jatuhnya ya. Yang penting dia fungsinya dulu sih sebenarnya. Oke. Efisien. Oke. Ya sih kalau ngelihat dari bagian depannya, sampingnya kayaknya tuh benar-benar ngebulet dan seamless aja gitu ya. Seamless. Tapi kaget nggak Mas pertama kali ngelihat? Kan kalau lihat di foto, ya kelihatan kayak crossover gitu kan. Pas lihat, kok gede banget. Iya benar. Itu benar. Pertama ngelihat bahkan gue udah sempat lihat di pameran waktu itu di Kokas. Kayaknya bentuknya nggak segede itu gitu. Tapi begitu kita coba udah bawa, kita bawa jalan, itu ngelihat di luar gitu ya.
kok jadi gede ya? Gede. Ini panjangnya G6 itu ini 4,7, lebarnya 1,9 meter. Jadi memang gede dia. 1,9 meter ya lebarnya. 1,9 meter loh. Iya. Oke. Nah ini dia teman-teman. Ternyata ini adalah SUV coupe ya. Iya, disebutnya SUV coupe. SUV coupe. Sebenarnya saya nggak termaksud penggemar coupe, teman-teman. SUV-nya iya, gemar banget. Kebaca. Seneng banget. Tapi kalau coupe-nya ini bukan sesuatu yang Jajilogi suka. Cuma ya balik lagi tadi ini kan juga berkaitan sama koefisiensi dragnya kan. Iya, supaya lebih efisien dan ya lebih aerodinamis. Iya. Jadi makanya itu dia mobil ini overall tuh ngebulet-bulet. Betul. Nggak banyak sudut-sudut patahnya. Iya, nggak patah-patah. Sedangkan Mas Jajilogi pasti sukanya yang kotak-kotak berotot gitu. Set. Iya. Nah, terus pintunya dia model yang flush gitu, ngumpet. Flash. Handle-nya terus, nah ini yang unik nih Mas. Cakep sih. Frameless ya. Frameless-nya depan belakang? Frameless depan belakang. Depan belakang. Tapi yang depan ini dia udah double glazing, jadi double nih kayaknya. Oke. Ya. Tuh kan? Kece sih. Jadi udah berasa kayak mobil-mobil yang memang premium banget. Bener. Sik banget. Mana kalau yang modelnya handle-nya flash kayak gini emang terkadang kita suka kayak keki gitu ya, kayak tunggu apa dipencet kah apa gimana gitu ya. Iya. Termasuk saya teman-teman. Kadang-kadang mesti manual, kadang-kadang dikebuka sendiri gitu kan. Iya benar sih. Dan model seperti ini ngebikin lebih terlihat mulus, clean ya. Ya, clean. Lagi-lagi itu ngejar coefficient of drag juga pasti dia. Semakin smooth, nggak ada tahanan yang terlalu banyak ya. Mengurangin drag ya. Di bodinya. Betul. Ngurangin drag. Oke. Nah, buat bagian belakang, menurut gua Gret juga sama sih. Desainnya kayak depan, nggak mengikuti sesuatu mobil yang udah ada gitu. Dan simple. Clean gitu ya? Clean. Tapi lihat nggak di atasnya, Mas? Ada wiper. Oh, itu malah gua kira nggak ada wipernya. Iya kan kelihatan clean banget ya. Wiper itu ngumpet di balik spoiler. Oh, oke. Saking flashnya tuh dia. Jadi saking ngumpet di bagian situ. Ngumpet di bagian atas. Jadi baru ketahuan kalau emang pas diseka ya. Iya. Oh ya Gret, ini juga lumayan bikin kaget nih buat bannya. Dia pakai brand dari Michelin Pilot Sport EV, Mas. Michelin Pilot Sport EV nih. Ini biasanya kalau kayak mobil Cina itu jarang ya pakai Michelin. Jarang yang biasanya udah loyal ngasih Michelin bannya. Iya, jarang. Ini makanya kaget juga pas ngeliat, dia udah pakai Michelin ya. Iya. Sementara ukurannya 255 dia. Pakai 255, 45, ring 20. Velgnya ring 20. Gak kelihatan ya? Gak kelihatan ya? Mobil ini. Mungkin karena emang ternyata yang ukurannya gede teman-teman. G6 ini jadinya si velg ring 20-nya jadi nggak kelihatan kayak ring 20. Proporsinya kelihatan kayak ring 20. Tapi sih ukurannya sih nggak kekecilan ya. Enggak, pas. Nggak ketebaknya, 20 nih gitu. Pas udah dikombinasi dengan ukuran bannya 25545 dengan bodi mobil segede ini jatuhnya pas, nggak kecilan dan nggak terlalu kelihatan kegedean bannya. Betul. Gitu. Cuma balik lagi sih, gua sih yang lebih surprise sih maksudnya, bawaannya udah dikasih Michelin. Iya, salah satu ban yang setidaknya menurut gua paling oke sih. Udah ternama banget, maksudnya kita nggak perlu ragu lagi. Jadi dari performa dan kenyamanan juga berarti mereka udah pertimbangin dengan baik. Berarti. Benar. Dan velgnya gue desainnya juga suka nih. Oke. Walaupun two-tone, gue sebenarnya nggak suka two-tone. Yang dual tone ini nggak suka. Tapi emang secara desainnya terus di mana dia naruh warna yang lebih hitamnya, di mana naruh warna yang polishnya, menurut gue pas sama tema Starship gitu ya pertama. Temanya apa sih sebenarnya mobil ini? Xpeng itu semuanya tuh memang temanya Starship, jadi kayak luar angkasa gitu. Dia sampai pilihan warnanya aja tuh yang ada di Cosmic katanya. Jadi warna-warna yang putih, hitam, termasuk ungu gelap tuh, sampai oranye tuh kan ada juga tuh ya di aura-aura apa sih? Pokoknya galaksi-galaksi gitu deh. Galaksi per space-spacean. Iya, space dia sukanya yang keluar angkasa gitu memang. Iya. Wah, ini menarik sih. Oke banget nih. Nah, teman-teman, jadi mungkin kita kalau untuk ngebahasnya sekarang tipis-tipis dulu aja. Iya, dikit-dikit dulu aja. Tinggal kita lanjut lagi saat pengetesannya di jalan.
Ini menarik itu kan pas nyetirnya ya Mas ya? Itu dia yang bikin penasaran sebenarnya nyetir ya. Balik lagi kata sahabat gua, Gret. Iya. Lu mesti cobain nyetirnya. Oke, yang paling gak sabaran jadinya ngerasain gimana berkendara pakai Xpeng G6 ini. Dan untuk pengetesannya kita sebenarnya udah lakukan kemarin hari ya. Saat kita sedang OTW ke Lembang ini. Jadi kurang lebih untuk test drive-nya seperti ini teman-teman. Gret, ngomongin desainnya dulu nih. Gas Mas. Kalau dilihat emang lebih arahnya futuristik, tapi simple ya. Simple banget ya. Ini kalau misalkan brand-brand itu bilangnya sebutnya homey design. Jadi berasa kayak di rumah. Gitu. Berasa di rumah. Iya, ini dilihat ya, material-material itu kayak material furniture jadinya dia. Oh iya, kan? Gitu. Jadi yang berasa sih di bagian nggak tahu ini di sampingnya sini speaker ya. Iya. Oh. Speaker ini ketutupan sama material yang kayak ya material speaker gitu ya, kayak jeans gitu ya. Kayak bahan fabric kayak buat bungkusnya bagian depan speaker itu kan. Iya, bener. Terus di bagian sini juga nih. Ini juga leathernya tuh aneh ya Mas ya, kayak leather sofa gitu, enak gitu, halus. Ini kalau di otomotif di off-road ya. Ini bahan kayak gini mirip-mirip kayak agak kayak kebusa ati. Kayak kebusa ati. Tapi nggak segitu lembek ya, cuma ya nggak segitu empuknya gitu. Dia soft tapi ya cocok lah buat mobil EV gini. Tapi emang overall sih kalau dibilang homey sih gue setuju sih. Cuma emang benar-benar simpel banget ya. Gue nggak ngeliat ada tombol sama sekali di sini. Yes, dia jadi minimalistik banget ya. Ini tombol itu cuman ada mungkin 3 yang kelihatannya. Dia cuman ada hazard. Oh iya, buat di atas ini kan. Terus SOS. Ini buat ya kalau kita butuh darurat, call center. Sama ini ada kill switch lah kalau di mobil balap nih. Oh iya. Karena EV ya. Karena EV. Itu emang EV itu ada nggak semuanya sih, tapi memang penting banget buat ada kill switch gitu. Nanti buat operasi ini ditahan gitu. Jadi buat teman-teman belum tahu tuh dia mengoperasi di off lah ya, turn off semua sistemnya di kill off ya. Di kill ya. Kelistrikannya. Karena mobil listrik ini tuh sistemnya tuh dia yang ini Mas, yang dia nggak ada on off-nya nih mobil ini. Pokoknya kita bawa kunci masuk ke dalam mobil, kita masukin gigi D aja, itu udah langsung on dia. Udah langsung on. Iya, dan matiinnya pun demikian. Jadi kita tinggal keluar aja, langsung kunci mobilnya. Jadi dia nggak ada start-stop gitu. Nah, itu dia makanya yang suka bikin gue kadang-kadang kalau pakai EV, ya balik lagi nih, karena jam terbangnya terhitung masih minim gitu, suka kagok sama kayak gitu-gitu. Mungkin teman-teman juga yang baru menggunakan EV juga pasti akan ada tuh ngerasain kayak momen-momen kayak tunggu bentar, ini udah mati belum ya gitu. Ini langsung ditinggal aja nih mobilnya gitu kan. Bener. Itu gitu, kita kayak apalagi biasa kan kita ya orang-orang yang suka lupa ngunci mobil gitu kan. Nah, ini mesinnya aja bahkan masih nyala, audio masih nyala gitu. Tapi kita tinggal tuh rasanya. Ini nggak apa-apa. Iya. Akor kayak gitu. Tapi by the way nih, ini dari tadi pas ngelihat interiornya pertama sebenarnya gue langsung gagal fokus sama buat kisi-kisi AC-nya nih. Iya. Saking simpelnya ya. Simpel banget sampai nggak ada buat ngatur arahnya, Gret. Bener. Jadi buat atur arah itu semua lagi-lagi dari layar, Mas. Oke. Caranya itu kita pencet ke AC derajatnya ya. Kiri, nah itu ada tombol 3 itu. Nah, ini semuanya nih yang di tengah ini buat ngatur arah hembusan anginnya. Langsung arahin aja nih yang biru-biru ini. Oh, misalnya ini yang tengah ya. Iya. Nah, misalnya agak digeser ke kiri dikit. Iya. Oh, iya. Lucu kan ya? Kalau buat mati ini ditekan aja di itu kisi-kisinya. Oh, oke. Buat ditutupnya ya. Iya, kalau coba yang sebelah kiri nih. Oh ya bener, nah sekarang ke muka nih, sekarang nih arah semburan AC. Norak gue jadi. Ini jujur baru pertama gue ngeliat yang kayak gini ada di sebuah mobil. Gak tahu ya apa gue. Memang sedikit banget sih Mas ya. Yang bener-bener sampai kisi-kisi AC masuk ini aja mobil-mobilnya Xpeng sih. Iya. Oke, ini buat AC, sebelahnya buat seats and steering wheel. Itu buat pengaturan. Jadi kursinya itu yang baris depan itu udah ada pendinginan penghangat. Oke. Ya, buat aktif ini tinggal dipencet aja. Pencet aja. Ya. Di kursi belakangnya penghangat aja.
Belakang ada penghangat. Iya. Oke. Dan ini yang di atas setirnya. Aduh, panas. Itu buat penghangat setir. Ini buat, oke. Penghangat setirnya gitu. Ini mungkin kalau di Indo kepakainya ya kondisi emang baru lagi dingin ya. Lagi hujan gitu. Iya, lagi hujan masih kepake lah, bisa. Oke. Nah, ngomong-ngomong, Gret. Yes. Ini panoramic sunroof gede gila sih. Gede dari depan sampai baris ke belakang ya. Tapi emang nggak ada penutupnya. Ya, emang beneran nggak ada penutupnya? Iya, dia begini aja. Tapi ini kacanya udah heat rejection, udah pasti. Oh. Gitu. Dan kalau tetap Mas mau tutup gitu ya, ada nambah aksesoris sih. Dia ada aksesoris terpisahnya gitu. Optional jatuhnya ya? Optional ya? bener gitu. Mungkin sih ini bisa jadi satu optional yang mungkin kalau orang minimal kayak tinggal di daerah-daerah yang panas ya, matahari jahat sih udah pasti beli sih. Mesti dicoba sih, khususnya kayak di Bekasi gitu ya. Yang kayak gitu ya. Ini emang pas kita perjalanan syutingnya habis hujan, jadi nggak ada matahari, jadi nggak bisa ngerasain kira-kira masih ampuh nggak nih? Iya, benar. Teknologi heat rejection-nya. So far sih adem-adem aja nih pas nyobain ya. Lagi mendung-mendung. Dan dia lebih tinted ya, warnanya agak lebih hijau gitu. Lebih hijau, betul. Oke. Nah, sekarang ngomongin fitur-fitur intelijennya nih, ya kan? Ini pertama yang gue lihat di layarnya, ini mungkin kan kalau kayak ngelihat kayak ada gambar mobil gitu, 3D gitu ya. 3D terus ngasih tauin kondisi jalannya, kayaknya kan udah biasa nih. Iya. Cuma dari tadi ya, walaupun sekarang lagi kosong ya, kalau gue lihat tuh objekannya tuh bisa lebih detail dan kayak kok nih, misalnya ya nih sekarang nih ada truk nih. Iya. Kayak tadi gue lihat pas dia ngerem tuh ininya ikut ada lampu. Bener. Lampu merahnya gitu, nyala lampu remnya. Istilah itu interaktif ya. Iya. Jadi mobilnya pindah atau mobilnya nyalain sen gitu ya. Dia bakal dikasih tunjuk Mas di fitur SR, ini namanya SR. Surrounding reality. Di mana gitu. ininya? Menu. Ini namanya udah SR nih gitu nih. Jadi fitur ini. Coba ini bentar ini ya nih. Real time surrounding reality assist gitu. Oke. Terus juga ini dia nggak cuma mobil, truk gitu ya. Orang lewat, jalanan, terus kayak objek-objek tertentu sampai gerobak aja. Gerobak kopi itu masuk juga di sini. Nongol. Dan misalkan ada yang berpotensi membahayakan gitu ya. Ini karena kita di tol sih aman-aman aja ya. Cuman kalau misalkan di jalanan biasa tuh motor, itu ditandain merah-merah. Nah, itu yang indikasi kayak ya kita harus pay attention harus gitu. Ini ya. Iya. Jadi perhatiin banget gitu. Iya, jadi dia bisa baca surroundings banget deh. Iya, gitu. iya. Barusan tuh ada kon satu aja langsung ada di sini. Gitu, detail kan? banget. Jadi nggak sekedar cuma mobil, motor atau truk aja, tapi apa ya kayak items bisa yang kebaca ada di jalan juga, kebaca semua. Gitu. Oke. Ini bisa kita digeser juga. Geser-geser. Iya, tapi dia kalau terlalu di zoom in, coba di zoom in Mas. Oh iya, bisa di zoom. Zoom lagi. Keren sih. Terus zoom lagi. Masih zoom bisa lagi ya? Masih lagi. Oh enggak ya? Oh berarti pas parkir aja. Kalau pas parkir itu kita bisa lihat mobilnya lebih detail. Jadi kayak nanti deh kita kasih lihat kalau misalkan setirnya kita belokin, nanti bannya belok juga gitu. Oke, nanti kita coba pas parkir ya. Iya, tapi lucu bisa ngelihat sedekat ini. Kayak game jadinya. Kayak game. Iya. Oke. Ini pengaturan mobil semuanya masuk di opsi yang sini. Ada di sini semua. Iya, bener. Ini ngomong-ngomong tekanan bannya lagi agak ketinggian nih. Standarnya 39 tadi. Ini lagi ketinggian semua. Ini untuk konsumsi ininya, grafik konsumsi pemakaian listriknya. Ya. Iya. Oke. Coba mau ngelihat yang lain dulu. Boleh. Ini untuk pengaturan kursi. Ini untuk nyetirnya. Oke, jadi ada yang eco, standar. Itu mode berkendara. Sport sama individual. Jadi kita bisa nyeting sendiri ya. Betul gitu. Jadi sendiri. Dari respon setirnya, tuh brake pedalnya, regeneration gitu. Nah, ini ngomong-ngomong lagi ada perbaikan jalan atau apa nih? Coba kita lihat CSR-nya tadi ya. Tuh. Oh iya. Kode banyak. Oh iya. Kode banyak. Iya. Jadi bisa. Iya. Nah, ini membahayakan nih mobil merah tuh tadi tuh. Iya. Nempel banget sih emang. Iya, nempel. Aduh. Itu berat dia. Itu ngaco banget. Iya.
Ngaco banget. Oh iya, terus hitungannya jadi satu jalur tuh. Iya, jadi satu jalur. Yang jalur sebelah kiri karena tertutup, dia jadi nggak dihitung jalur. Iya. Hanya satu dulu aja nih sekarang nih, keren sih. Keren, kebaca sampai situ nih, ya. Nih ada orang nih. Ada orang jalan. Lagi jalan, oh. Keren. Bisa sedetail itu sih dia. Nah, ini terakhir gue pengen nyobain buat ADAS-nya nih. Nah, jadi kalau ngomongin ADAS, di Xpeng ini namanya Xpilot, Mas. Xpilot ya? Dan itu salah satu sistem ADAS tercanggih. Dan sensornya banyak ya? Banyak, totalnya ada 29 ya. Itu 29 sensor. 29 sensor tuh termasuk kamera, sensor-sensor biasa dan yang mikro something itu. Pokoknya detail banget. Makanya tadi SR ini dia bisa bekerja dengan bagus kan? Nah, dan dia juga udah ada yang adaptive cruise control-nya. Oke, gitu. Tapi kalau adaptive cruise control sih masih relatif udah banyak sih udah ya. Udah banyak ya. Nah, tapi dia nggak cuman sampai situ aja. Adaptive cruise control itu kita aktifinnya beda nih kan, tombolnya setirnya minim banget ya. Minim banget. Aktifinnya tuh di gear selektornya di sini, di bagian sini. Itu ditekan bawah sekali. Nah, ini udah aktif. Oh, ini udah aktif. Nah, ini yang ACC-nya doang. Nah, untuk aktifin cruise control ya kan ditekan sekali nih. Kalau mau yang LCC atau lane centering control itu tekannya 2 kali, Mas. Tekannya 2 kali. Ya, tekan ke bawah ya. Nah, ini udah nyala, udah aktif. Dan kalau kita mau pindah jalur nih ke kiri kan kosong, dia juga bisa lihat amannya gimana. Nah, ini dia langsung pindah jalur. Di depan ada truk, dia pasti langsung menyesuaikan kecepatannya. Gitu. Terus kita pindah berarti kita pindah lagi kanan ya. Nah, dia langsung pindah lagi. Jadi dia baca dulu di sini nih, kelihatan nih ada kayak tanda icon kayak gitu pindah ya, jalan. ya. Nah, ini kalau misalkan abu-abu ini berarti dia lagi nggak bekerja. Kalau misalkan hijau itu berarti dia lagi baca aman atau enggak gitu. Kalau misalkan biru berarti dia udah bekerja. Berarti kayak gitu penandanya ya. Iya, jadi dia lagi aktif. Sedetail itu bisa pindah jalur ya. Biasa kan ACC cuma ngikutin mobil depan doang. Iya. Tapi nggak sampai situ doang. Dia buat masuk tol, keluar tol, pindah jalur tol. Dia bisa sampai belok gitu. Asal marka jalannya bagus gitu ya, jelas. Dia bisa sampai belok gitu loh. Gila, ini salah satu yang terbaik sih untuk mobil sistem intelligent tingkat tinggi ya. Karena memang Xpeng itu, Mas, dia tuh brand yang terkenal juga buat teknologinya. Jadi mereka tuh mengakui mereka itu brand yang tech company sebenarnya dibandingin sama otomotif. Tapi gitu. Mereka ini startnya mobil. Startnya mobil. Tapi memang sebagai tech company gitu ya. Jadi utamanya atau kayak fokusnya daya nilai jual utamanya tuh di itu ya. Betul. Dan kalau menurut orang Xpengnya juga 40% karyawannya katanya itu R&D di bagian IT. Jadi sedetail itu, itu gila. Mayoritas tuh berarti mayoritas, ya, makanya soal teknologinya Xpeng ini sebagai EV, wah gila sih, gokil banget ya. Lengkap sih itu. Tak terasa, sudah setengah perjalanan kami tempuh. Dan setelah ini, kami segera menuju ke rest area untuk gantian nyetir. Oke, sampai di rest area. Yes, sudah sampai. Ngomong-ngomong, cobain fitur itu ya, Rek? Automated parking assist kali ya. Automated parking assist. Parkir sendiri. Nah, kita parkir di sini aja deh, Mas. Lah. Kenapa di charging station? Ya, sekalian. Nanti kita bisa bahas mengenai pengisian dayanya ya. Nah, BTW, sistem automated parkingnya ini dia beda sama mobil-mobil lain. Biasanya mobil lain itu dia harus baca mobil sekitar. Jadi dia masuk di celah-celah antara mobil. Harus ada mobil berarti. Iya, nah tapi kalau si Xpeng ini dia enggak. Jadi ini mau space kosong pun bisa gitu. Ini benar-benar gue baru belajar nih. Nah, ya kan? Nah, ini kita udah pencet menunya, tinggal pilih mau yang mana. Oke, coba. Berarti gimana? Nah, pilih misalkan yang ini ya. Nah, terus kita tinggal start auto park aja. Ya. Nah, ini remnya tinggal kita lepas. Udah, dia akan muter sendiri. Oh, oke. Oke. Dia akan ngepasin sendiri. Udah, kita benar-benar tinggal nonton doang nih. Iya. Nah, ini dia ngepasin nih, maju lagi gitu. Ini gue nggak injek gas sama rem sama sekali ya, Mas. Sama sekali, lo nggak ngapa-ngapain ya? Enggak, ini bener-bener lo mau tidurnya juga bisa ya dong nih? Bisa, cuma nggak disarankan ya. Nggak boleh buat safety. Nah, ini
tinggal mundur. Nah ini dari tulisannya continue reversing sampai. Nah udah cukup parking komplit. Dan dia langsung masuk ke P dan udah auto parking brake-nya langsung nyala. Langsung nyala. Iya. Segampang itu. Agak norak gue bener-bener banyak belajar dari lo sih. Ini berarti udah posisi sempurna ya? Udah pasti pas nih. Oke. Kita tinggal isi, tinggal colok aja. Ya udah, oke. Yuk kita keluar. Yuk, oke. Oke, great. Yes. Sekarang kalau ngomongin buat baterainya. Kapasitasnya berapa? Jadi Xpeng G6 ini kapasitas baterainya 66 kWh. 66 kWh. Itu sebenarnya oke lah. Dia tuh diklaim untuk range-nya bisa sampai 435 km. Oke. Dengan metode pengetesan WLTP. Nah, jadi kan kalau metode pengetesan tuh biasa ada yang klaimnya NEDC, WLTP, sama CLTC. Nah, WLTP ini yang paling mendekati real lah. Jadi appreciate banget buat mereka ngetesnya pakai WLTP. WLTP itu ya, karena jadi lebih paling real. mendekati ke aktualnya. Yes, gitu. Jadi belajar nih teman-teman. Iya, 435. Dan uniknya, dia ini udah pakai arsitektural electricalnya tuh udah 800 volt. Dimana itu biasanya dipakai buat mobil-mobil premium. Gitu. Kalau mobil-mobil yang biasa-biasa, elektrik biasa itu baru 400 volt. Bedanya ini, berapa tadi? 800 volt. 800 volt. Jadi dia ini bisa ngisinya tuh lebih cepat dari antara mobil-mobil yang 400 volt itu. Jadi udah kayak mobil EV yang premium deh. Dan untuk kemampuan ultra fast chargingnya juga dia bisa sampai 215 kW, Mas. Bisa 215 kW. Yes, kayak sekarang kita di sini. Lihat aja itu bisanya 200 kW ya. 200 kW. Nah, berarti anggap nih di sebelah nggak ada mobil, cuman ini doang. Ini belum kepake tenaga maksimalnya. Gitu ya. Tapi perlu diingat juga, Mas. Jadi kalau mobil listrik gini dia tuh dihitungnya dari biasanya 10 sampai 80%. Gitu. Jadi 10-80% tuh dia bisa maksimal kilowattnya setinggi-tingginya gitu. Nah, itu diklaim dalam 10 sampai 80% tuh cuma 20 menit doang. 20 menit. Iya. Jadi dari hampir habis ke hampir penuh 20 menit. 20 menit. Tapi emang ini kalau gue lihat ya, kebanyakan yang bisa fast charging gitu, dia cuma hitungannya nggak nyampe ke 100 ya? Bener. Itu kenapa? Itu buat menjaga umur baterainya lebih lama lagi. Oh, makanya sebenarnya mirip fast chargingnya nggak sampai di mentok 100-nya ya? Iya, benar. Sama sih prinsip baterai sih. Handphone juga kan kurang lebih mirip-mirip gitu juga ya. Jadi kayak gini supaya lebih awet aja. Jadi ini sih udah pasti udah keisi banyak banget sih nih. Dari tadi kita udah nunggu juga. Iya sih. Kita juga lagian kan tadi kan pas nyampe ke sini kan masih banyak kan. Ini sekalian kita mau ke WC bentar saya. Terus ya udah sekalian dicas saya, kenapa enggak gitu kan. Sekalian. Iya. Oke. Oke, great. Pertama posisi nyetirnya. Gimana, Mas? Enak sih. Posisi nyetirnya enak. Tapi kan udah dapet kisi-kisi duluan pas di sebelah kiri tadi kan. Maksudnya kan dia jok yang sama, cuma bedanya sekarang ada pedal, ada setir. Betul. Overall posisinya enak. Buat pengaturan setirnya sih mungkin buat gua pengennya bisa lebih turun lagi sedikit. Nih sekarang posisi paling rendah. Tapi menurut gua masih agak ketinggian sedikit. Masih ketinggian. Jadi mungkin ya bisa sih tetap kita ngakalinnya posisi joknya yang sedikit ditinggiin. Tapi visibilitasnya gimana, Mas? Adaptasi aja. Visibilitas sih oke sih. So far ya walaupun ini paling kan kita baru jalan 2-3 kilo. Tapi untuk blind spotnya nih aman banget sih. Ini salah satu concern gua nih, blind spot penting banget. Ini apa enggak nih gitu kan? Dia ngefek juga karena setirnya ini flat top dan flat bottom. Iya. Jadi itu nggak mengganggu pandangan kita ke depan, dan layarnya ini juga dia untungnya dia ditaruhnya rendah meskipun gede layarnya kan. 14,9 inci, hampir 15 inci dan di bawah. Jadi posisinya rendah. Pandangan depan. Benar, makanya ngeliat ke depannya clear banget nih. Betul. Ini hitungannya kalau lagi off-road deh, gitu kan. Penting banget. Ini view-nya commanding banget, karena jelas ke setiap arah. Bener lagi. Tapi bener juga sih ya, setir itu dengan modelnya flat top gini kan jadi nggak ngalangin
pandangan ke depan ya. Walaupun mungkin secara apa ya, bentuk dari setirnya kayaknya butuh adaptasi dulu nih untuk bisa menerima desainnya. Terlalu simpel gitu kayaknya. Iya. Konturnya nggak banyak gitu, tapi ya simpel aja gitu. Nah, paling imut banget gitu. Ini Mas, buat visibilitas ke belakang. Oke. Jadi Mas lihat dari spion tengah itu karena dia coupe, jadinya ya minim banget tuh untuk visibilitas ke belakang. Untungnya dia udah ada kamera 360. Jadi kita bisa ngeliat dari layar. Dari layar belakangnya. Iya. Gitu. Balik lagi tuh mungkin jadi satu hal yang kita tinggal butuh adaptasi, penyesuaian. Termasuk dari kayak misalnya tadi kita udah bahas tombolnya nih semuanya udah dari touchscreen kan. Secara touchscreen gitu ya. Balik lagi kita butuh kayak tiba-tiba mau nyesuaiin apa nih ini itu gitu. Bener. Nah, tapi yang penting-penting itu Mas sebenarnya. Itu ada shortcutnya. Caranya tuh dari atas di slide ke bawah. Iya. Ini yang penting-penting lah gitu, kayak buat pengaturan spion kan dia udah pakai dari setir. Dari situ ya. Dari itu sini kan. Itu harus pencet dari sini gitu. Jadi ada shortcutnya lah. Nah, kemudian Grade. Gimana? Kalau ngomongin tenaganya nih, berapa nih dari motor listrik ya? On paper, dia ini punya single motor, ditaruh di bagian belakang. Jadinya RWD. Nah, jadi kalau mobil listrik itu Mas, single motor, ditaruhnya di depan FWD, di belakang RWD gitu. Tenaganya itu 258 HP, dan torsinya 440 Nm. Gitu. 258 HP ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita di EV gitu ya, memang normalnya kita tuh pakai satuannya tetap HP juga dipakai ya. Sama HP juga. Nah, cuman uniknya karena dia EV ini nggak perlu ada pick up powernya ya. Jadi torsinya itu ya udah tersedia dari RPM 0 aja. Dari bawah gitu. Banget dari awal ya. Iya, jadi angkanya sebenarnya gede itu. 250 sama 440. Dia top speednya BTW 200 km per jam, Mas. 200 km per jam. Ya, dimana itu buat mobil EV udah bagus banget. Biasanya tuh di 150, 160 itu udah bagus. Dia sampai 200. Di 200 km per jam, bahkan tenaga 258 on paper ya. 0 ke 100 itu di bawah 7 detik. 6,9 detik. Buat mobil segede ini gitu. Dan berat loh, dia 2,5 ton loh. 2,5 ton ya? 2,5 ton beratnya. Tapi emang kalau ngomongin buat dimensinya sih ya, pas gua ngelihat langsung sih emang ternyata lebih gede dari perkiraan yang sebelumnya ngeliat di foto gitu ya. Di foto kelihatan lebih kecil. SUV coupe, biasanya gua ngiranya karena mungkin ya di Indonesia ini kan lebih banyak masukan mobil-mobil EV itu yang arahnya medium ke kecil gitu ya. Benar. Ke small. Tapi pas ngelihat aktualnya G6 gede gitu ya. Hitungannya. Gede, tapi dalamnya untungnya lega juga. Dalamnya gitu lega. Kan? Terus itu dia, yang gue suka posisi duduknya enak, dari joknya. Yang kedua, visibilitasnya enak. Enak banget, ke depan, ke samping, nggak ada kagok kayak tunggu nih, blind spotnya gede gitu. Dan satu lagi Grade, ini walaupun kita nyobanya kan full tol ya, kita belum nyobain lewat jalan yang ada polisi tidur, apa jalan rusak gitu. Overall sih suspensinya gue juga suka. Gokil ya. Suspensinya enak. Jadi suspensinya ini juga kebetulan gue udah cobain beberapa mobil listrik ya Mas yang ada di Indonesia ya. Dan ini menurut gue yang lumayan fun to drive dia karakternya. Gitu. Jadi dia tuh lebih ke medium stiff. Jadi bodinya nih kaku, tapi buat ngelewatin jalanan-jalanan yang kayak tambelan gitu, dia tetap meredam. Tapi pas kita belok, itu bodinya masih ngikut. Iya, gitu. Jadi itu biasanya, umumnya, mobil-mobil listrik di Indonesia itu empuk banget. Yes. Dari yang gua cobain juga kayak gitu. Sementara ya, walaupun kembali lagi gue bukan orang yang banyak mencoba mobil EV, tapi pada intinya adalah orang Indonesia tuh banyak yang kepengen suspensi ya yang empuk gitu. Nah, sementara empuk dengan nyaman itu belum tentu selaras. Bener, setuju. Itu sangat banyak kayak orang konsultasi ke gue ya, gimana sih atau pengen cari mobil yang suspensinya empuk nih gitu kan. Oke, empuk. Empuk tuh emang bisa jadi enak, tapi di kondisi-kondisi misalnya jalannya pelan banget. Terus juga kita boleh dibilang mobilnya itu nggak diisi bawa beban yang banyak atau orang banyak gitu kan. Sementara
kekurangannya itu juga sebenarnya banyak yang berasa sadar nggak sadar. Mobil lebih gampang mentok suspensinya ya. Bottomingnya. Terus mobil jadi lebih limbu. Diajak medium to high speed langsung ke kontrolnya nggak enak, susah dikendaliin gitu. Setuju banget. Sementara mobil EV kan biasanya bobotnya lebih berat ya. Berat, bobotnya lebih berat gitu. Karena ada baterai ya. Akhirnya suspensi yang awalnya pas mereka cobain itu, oh iya empuk nih gitu kan, soft nih gitu. Tapi begitu tuh mobil mulai di accelerate gitu ya, mulai akselerasi lebih ini lagi, jadi nggak fun to drive gitu. Kayak overall kalau gue pribadi lebih suka yang medium to stiff di sekitaran itu. Kayak gini, segini pas. Jadi begitu kita bawa lebih ngebut enak, begitu bawa beban lebih banyak gitu tetap ya. Nyaman juga. Ini mobil tetap bisa ngakomodir gitu. Si beban banget itu. Dan asik untuk konfigurasi kaki-kakinya juga ini lumayan unik nih. Biasanya kan kalau mobil belum gitu, tahu tuh. Iya, depannya tuh biasa McPherson kan ya. Biasa McPherson. Ini depannya double wishbone. Oke. Belakangnya dia independent multilink. Iya, jadi memang ya dari sistem konfigurasi suspensinya sendiri juga lumayan advance gitu ya buat. Iya. Kalau kita ngomongin misalnya kayak untuk di mobil yang kaitannya dengan off-road ya. Kalau udah bukan McPherson, udah double wishbone, terus belakang juga udah independent multilink, udah lebih ke yang advance atau lebih premium. Bener. Gitu. Udah nggak torsion beam lagi belakang. Wah itu mah. Torsion beam. Mungkin torsion beam mobil listrik lebih parah ya. Itu rata-rata ya independen sih. Iya sih. Oke, kurang lebih gitu teman-teman. Asik banget sih, fun to drive-nya dapat banget. Dan sekarang nih kita tinggal menyelesaikan perjalanan menuju ke Cikole, Lembang. Tapi kayaknya ini kan udah nyambung ke Android Auto lo ya. Dia udah bawaannya ya? Iya, ada Android Auto dan Apple CarPlay. Oke. Lumayan unik juga karena beberapa merek brand yang dari China sana itu ada yang nggak ada Apple CarPlay-nya, karena nggak kerjasama sama Apple ya di sana. Tapi yang di sini sih dia udah ada nih, udah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi kita pakai Android Auto ya. Android Auto ya. HP gue Android. Oke, sip. Gitu. Oke, kita denger lagu lah. Wih, yang kanan mas. Yang kanan ya. Asik sih audionya. Gimana nggak asik ya? Mobil 5-seater tapi ada 18 speaker. Oh lah, gila kan? Banyak banget. Oke. Sip teman-teman, kalau gitu kita lanjutkan perjalanan ke Cikole-nya sambil menikmati Xpeng G6. Tibalah kami di Cikole Lembang, tepatnya di Tangkal Pinus. Kami langsung menikmati makan malam bersama tim Jajelogi dan ditutup dengan api unggun di tengah suhu udara yang mencapai 15 derajat Celcius. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pengetesannya. Seru Mas ya? Seru. Gue penasaran nih Mas. Ya. Kalau menurut Mas JJ, apa hal yang Mas JJ suka sama yang Mas JJ kurang suka? Oke, dari yang nggak suka dulu ya. Boleh. Dari yang nggak suka dulu. Boleh. Yang gua lebih nggak suka sebenarnya secara desainnya. Okay. Desainnya emang originalitasnya dapat banget gitu ya. Nggak ngikutin mobil-mobil yang udah ada gitu. Cuma emang secara desainnya nggak sesuai sama selera Jajelogi aja gitu. Mungkin Mas JJ kurang cocok sama tema yang futuristik. Yang futuristik, yang bentuknya lebih ngebulat-bulat, yang seamless kayak gini. Cuma kan ya ini kan masalah penilaian pribadi ya. Tiap orang kan beda-beda. Subjektif ya. Iya, subjektif. Pastinya kan juga akan banyak juga orang yang sangat senang dengan
tampilan atau desain dari Xpeng G6 ini. Cuma kalau buat gua pribadi, memang desainnya ini bukan desain yang gue suka, tapi tetap itu dia. Salut banget buat Xpeng yang ngebikin desainnya, terutama eksterior itu punya jati diri yang kuat. Itu buat yang gua nggak sukanya. Nah, kalau buat yang gua sukanya, rasa berkendaranya. Itu setuju nyetir banget enak banget. Setuju banget. Enak banget. Great, ini jujur kalau buat nyetirnya, ini mungkin salah satu mobil Cina yang pernah gua coba yang benar-benar nyetirnya, handlingnya. Setuju juga Mas, gue juga merasa demikian juga. Iya, enak ya. Ini. Dinamika berkendaranya enak. Itu dia, dinamikanya ketemu banget. Ketemu banget, dan itu adalah sesuatu yang nggak gampang untuk bisa dikasih tauin misalnya lewat brosur, ya kan? Atau di informasi tertulis lainnya. Betul, memang mesti dicoba. Harus nyobain dulu. Apalagi kalau kayak gue gini Mas, pas denger, wah ini pas presentasi kan, ini kita banyak kan orang IT-nya. Wah, orang IT ngerti ini nggak dinamika berkendara nggak nih? Kita pasti mikir, wah gimmicknya nih yang banyak. Gitu. Ternyata enak gitu. Ternyata enak. Nggak ketebak gitu loh. Itu dia, itu masuk mungkin di top 3 ya, semua mobil Cina yang pernah gue coba, ini salah satu yang ini paling berkesan sih. Paling enak di setirnya gitu. Jadi ya overall itu dia sih, di luar dari fitur intelijennya yang sangat wah, yang gua pun baru banyak belajar juga dari Grady gitu ya. Ternyata nyetirnya bikin rasanya pengen nyobain lebih jauh lagi. Iya, benar. Enak banget gitu. Jadi dia cocok buat yang suka nyetir, ataupun yang nggak suka nyetir. Jadi tinggal pakai Xpilot-nya aja, mobil nyetir sendiri gitu kan. Bener. Wah, ini sih sebuah pengalaman yang luar biasa, teman-teman. Saya belajar banyak, saya dapat banyak pengalaman berharga juga. Thank you juga buat Grady yang udah nemenin, udah ngasih banyak insight dan informasi lainnya. Tukar ilmu kita guys. Jujur, jadi pengen nyoba Xpeng yang X9. Wah, walaupun itu bukan satu jenis mobil yang JJ-logi banget ya. Kalau kita udah ngomongin luxury MPV kayak gitu, tapi mungkin di luar dari perkontenan kayaknya pengen nyobain sih. Bikin penasaran gitu ya mobilnya ya. Secara desainnya udah sama kayak G6, sama-sama nggak mencoba untuk mengikuti mobil lain yang udah ada. Betul gitu. banget. Tinggal ngerasain kira-kira nyetirnya gimana, duduk di belakang gimana gitu. Menarik sih. Siapa tahu nanti dipinjemin. Amin, semoga ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk review dan test drive-nya kali ini. Sebuah Xpeng G6 yang mana kita juga sekaligus juga sedang refreshing dengan tim JJ-Logi setelah pameran Gias 2025. Dan kita akan ketemu pastinya di video berikutnya. Yang pasti jangan lupa ya, untuk kalian tunggu lagi kira-kira ada keseruan video apa berikutnya. Pantengin terus channel YouTube JJ-Logi. Oke, dadah.